Daya beli masyarakat ini masih menjadi perdebatan. Apakah sudah membaik atau sebenarnya belum terasa juga di kedua sektor ini? Apakah Ya, kebijakan ini menurut Bapak di sisa waktu yang tinggal 2 bulan lagi menuju ke akhir tahun ya. bisa membuat gejolak di sektor ini? Oke, terima kasih Mbak Anike. Jadi kalau kita lihat bahwa 0% penerapan down payment 0% itu sudah ada di tahun 2019 sampai dengan hari ini dan diperpanjang kembali. Nah, kalau kita lihat indikator apakah itu berpengaruh terhadap peningkatan penjualan, terlihat bahwa data Gaikindo di wholesales-nya masih turun 16% walaupun program 0% itu masih berjalan. Dan kalau kita lihat baru hari ini saya baca nih di Detik bahwa Gaikindo merevisi targetnya dari 1,1 juta menjadi 850 juta. Dan itu mungkin saya lihat lebih masuk akal karena sampai dengan bulan September 2024 penjualannya baru mencapai di 633 ribu dari target 1,1 juta. Jadi Gaikindo merevisi targetnya menjadi 850 ribu. Dan kalau kita lihat 0% sekarang ini apakah akan bisa menstimulus 3 bulan, rada berat kalau untuk bisa mencapai angka 1,1 juta. Tetapi untuk bulan November dan Desember yang biasanya memang keinginan masyarakat untuk merubah moda transportasi menjadi moda transportasi baru bisa dimaksimalkan di situ. Tapi kalau untuk mencapai 1,1 juta, rada berat. Baik, padahal masih ada 2 bulan lagi dan kita tahu banyak perusahaan-perusahaan otomotif dari luar negeri ini Betul. yang berlomba-lomba untuk mencoba pasar kita gitu. Apakah ini bisa menjadi salah satu peluang untuk sektor otomotif? Ya, kalau peluang tetap ada, tapi memang sekarang ini lebih menitik beratkan terhadap eksternal faktor. Geopolitik yang terjadi yang lebih memanas dan apalagi sekarang lebih memanas lagi setelah serangan Israel ke Iran mungkin akan menjadi tantangan sendiri. Lalu deflasi 5 bulan berturut-turut di Indonesia itu juga menjadi tantangan sendiri. Tapi menariknya di sektor industri pembiayaan, industri pembiayaan itu dari sisi pertumbuhan asetnya itu meningkat sekitar 10%. Ya, year on year dari 479 triliun menjadi 529 triliun. Tapi kalau kita zoom in dari mana pertumbuhan tersebut memang banyaknya dari mobil bekas. Mobil baru sendiri kita lihat tumbuh 5% tapi realisasi kreditnya itu menurun 4%. Mobil bekas menjadi sekarang ini minat masyarakat untuk mengganti mobil tidak ke mobil baru. Bahkan tapi ke mobil bekas. Jadi kalau kita lihat pertumbuhannya di mobil bekas cukup lumayan tinggi, double digit angkanya, di angka sekitar 21% di mobil bekas. Jadi inilah fenomena. Jadi makanya perusahaan pembiayaan masih bisa tumbuh angka asetnya sekitar 10%. Dari data yang Pak Aris sampaikan tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Apakah artinya daya beli masyarakat ini sebenarnya masih ada tapi tidak cukup kuat untuk membeli mobil baru? Kalau dilihat dari data yang ada, memang itu yang menjadi fenomena salah satunya. Dan yang kedua, dampak dari penurunan ini yang paling besar adalah dari segmen nasabah yang membeli secara tunai. Karena kalau kita lihat data Gaikindo turunnya 16%. Sedangkan perusahaan pembiayaan dari realisasi kredit, bukan dari sisi aset, realisasi kredit turun mobil baru tapi hanya 4%. Berarti penurunan tertinggi ada di nasabah ataupun segmen masyarakat yang membeli secara tunai. Nah, ini bisa terlihat bahwa spending power masyarakat sekarang ini ada masalah. Nah, itu terlihat dari total nasabah yang membeli secara tunai. Ada lagi yang saya sih ngelihat coba menganalisa apa lagi. Dengan adanya COVID kemarin, hampir 2 tahun, 3 tahun, masyarakat tidak mempergunakan kendaraan. Biasanya kendaraan ini kan 5 tahun sekali. Nah, dengan di groundednya 3 tahun, memang life cycle kendaraan tersebut bisa lebih lama lagi. Sehingga kalau saya lihat bahwa urgensi untuk mengganti kendaraan dikarenakan sudah 5 tahun, tapi kilometernya masih cenderung lebih sedikit karena tidak dipergunakan 2-3 tahun. Nah, ini yang akan menjadikan masyarakat untuk menunda pembelian kendaraan barunya. Yang biasanya 5 tahun sekali atau dalam kilometer biasanya 100 ribu, ganti lagi. Dengan adanya COVID kemarin mereka mencoba untuk menunda. Mungkin itu analisa saya. Baik, apakah penundaan ini juga terkait dengan penundaan atas harapan adanya pemangkasan lebih banyak lagi di waktu-waktu mendatang?
Satu yang saya lihat bahwa benang merahnya pada saat bunga berada di level 3,5% tahun 2022, penjualan kendaraan bisa mencapai 1,1 juta. Dan kita tahu setelah Juli tahun 2022 bunga terus meningkat dan stay di angka yang lebih tinggi. Walaupun kemarin kita ada pemangkasan 0,25%, tapi masih bertengger di angka 6%. Nah, kalau saya lihat adalah masyarakat juga mengharapkan bahwa cicilan kendaraan menunggu sampai ke titik yang akan lebih murah kembali. Nah, itu harapannya, mungkin salah satu harapan adalah itu, mereka berharap bahwa suku bunga akan terus turun. Ya, suku bunga acuan akan terus turun sehingga cicilan nasabah juga akan jadi lebih kecil. Baik, artinya dari segi moneter satu-satunya yang bisa kita harapkan bersama ini adalah pemangkasan lanjutan. Dan untuk industri pembiayaan juga sama. Down payment itu biasanya sangat berpengaruh terhadap non-performing financing. Sehingga down payment 10% tidak serta-merta direspon oleh semua perusahaan pembiayaan untuk menawarkan 0%. Karena biasanya dengan DP lebih kecil, kapasitas pembayaran nasabahnya itu tidak terlalu kuat. Sehingga akan berpengaruh terhadap NPL. Tapi berbanding terbalik dengan penerapan suku bunga. Suku bunga itu jadi positive selection. Semakin kecil bunganya, nasabah yang akan masuk itu akan semakin punya kualitas yang cukup lumayan bagus. Jadi dari nasabah masyarakat ataupun industri pembiayaan menunggu stimulus suku bunga yang akan lebih kecil untuk bisa lebih agresif dalam melakukan akuisisi. Baik, melihat lagi kebijakan DP 0% ini yang sudah berlangsung cukup lama, apakah ini artinya NPF di industri pembiayaan juga tidak sesuai harapan? Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir NPF-nya meningkat. Ya, meningkat. Bahkan di posisi sekarang ini di bulan Agustus ada di level 2,6%. Sama dengan tahun sebelumnya. Tapi tren beberapa bulan itu meningkat. Nah, ini yang semua industri mewaspadai bahwa terjadi pelemahan kapasitas pembayaran nasabah. Sehingga dari si NPF. Nah, ini juga yang akhirnya DP 0% tidak serta-merta diberlakukan di semua industri pembiayaan. Walaupun sudah dibatasi hanya untuk perusahaan pembiayaan yang mempunyai NPL di bawah 1%. Tapi itu pun tidak serta-merta dipergunakan karena akan sangat beresiko dalam sisi NPL-nya. Nah, itu aspek prudensial yang harus sama-sama perusahaan pembiayaan waspadai. Baik, di Sinaf sendiri seperti apa prakteknya? Kalau kita sangat selektif ya Mbak Aneke. Jadi 0% itu hanya untuk segmen-segmen yang kita lihat sangat baik sekali. Karena NPL kita masih terjaga di angka 1,2%. Jadi kita untuk memastikan tutup tahun ini dengan NPL yang bagus, aspek prudensialnya kita tingkatkan. Salah satunya adalah penerapan DP 0% ini hanya untuk selective customer saja. Khususnya dengan segmen customer yang mempunyai profil resiko yang lebih kecil. Baik, bagaimana dengan customer-customer yang sebelumnya sudah pernah mengajukan restrukturisasi COVID? Apakah masih mungkin untuk mendapatkan kebijakan ini? Kalau Sinaf, kalau industri saya tidak begitu tahu, tapi kalau CIMB Niaga Finance sendiri tidak masalah. Bahkan CIMB Niaga melihat kalau nasabah sudah mendapatkan restrukturisasi COVID, tetapi sampai dengan hari ini terbukti pembayarannya bagus. Nah, ini segmen customer yang bagus. Dalam gejolak COVID-19 yang kita tahu berdampak terhadap ekonomi dan segala macam, nasabah ini bisa survive. Jadi CIMB Niaga Finance tidak hanya melihat flag restrukturisasi COVID, tapi kalau flag itu ada dan dia proven sampai sekarang bagus, justru nasabah ini yang benar-benar kita cari.